sidang perkara pidana atas nama terdakwa Rizal, Majapahit dan terbuka untuk sehat ya. Alhamdulillah sehat ya mulia. Ahli berapa orang? Izin yang mulia, Silakan. kepada Bapak Eri RSUD dan Bapak Hanafi, silakan maju. Apa namanya Pak? Kami Islam. Islam dua-dua ya, dua-dua. Dan para terdakwa memang tidak mengenal. Berdiri di tempat, berjuang. Kami yang bermulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai sebagai ahli ahli akan memberikan pendapat sesuai dengan sesuai dengan keahlian yang saya miliki dengan sebaik-baiknya. keahlian yang saya miliki dengan sebaik-baiknya. Yang mana duluan? Kami akan mengajukan Bapak Eri Arifudin lebih dahulu yang mulia. Iya, satu lagi di luar dulu yang akan dipanggil. Ya, agar lebih fokus, kami persilakan untuk penasihat hukum bertanya pada ahli yang diajukan terlebih dahulu. Silakan. Siap yang mulia. Untuk pertanyaan pertama kami serahkan kepada rekan kami Rizky. Ahli pada persidangan kali ini terdakwa itu didakwa dengan pelanggaran undang-undang perbankan. Apabila ada pelaku bisnisnya itu adalah sebuah perbankan yang menjalankan aktivitas perasuransian dengan menggandeng perusahaan pialang asuransi berdasarkan perjanjian kerjasama. Kemudian di dalam perjanjian kerjasama itu terhadap nasabah bank yang membayar premi asuransi ketika masuk dipotongkan 10% dari mereka. Secara umum, bagaimanakah sebenarnya konsep dasar hubungan antara institusi perbankan dengan yang asuransi dan asuransi? Pertama dulu. Baik, saya ingin menjawab dari pertanyaan tadi, akumulasi pertanyaan. Saya memiliki kesan bahwa subjek hukumnya itu adalah bank. Perbuatan yang dilakukannya, karena perbuatan ini menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan hukum asuransi, maka saya berpendapat tindakan yang dilakukan adalah tindakan hukum asuransi. Kenapa? Tindakan hukum asuransi. Subjeknya adalah bank, perbuatan hukumnya adalah asuransi. Kenapa? Karena tadi disampaikan bahwa ada premi, kata-kata premi yang diberikan untuk pasti hubungannya adalah kaitan dengan asuransi. Kenapa? Karena di dalam undang-undang asuransi yang tadi disebutkan salah satu pihak itu adalah perantara asuransi. Ada dua perantara asuransi, satu pialang, yang kedua agen asuransi. Pialang asuransi berada pada pihak pemegang polis atau tertanggung. Sedangkan perantara yang satu lagi namanya agen asuransi, dia sebetulnya kuasa mewakili perusahaan asuransi. Jadi kalau tadi ada dikatakan bank menerima premi dari nasabahnya untuk disampaikan kepada pialang, sudah saya dapat pastikan
itu adalah hubungan asuransi yang akan diciptakan lewat perantara dari pihak pemegang polis untuk diteruskan kepada pihak lain yang namanya perusahaan asuransi. Karena kata premi adalah hak dari perusahaan asuransi atau penanggung. Baik. Apabila kemudian menurut aku yang disebut premi asuransi, Ya, tadi kan ada pialang, ada asuransi. ya, Sebelumnya nasabah membayarkan premi. ya. Yang dimaksud premi, apakah yang pada akhirnya diterima perusahaan asuransi atau pada saat awal dibayarkan oleh nasabah? Ya, ada yang salah persepsi dari beberapa pihak. Pengalaman saya sebagai ahli, ini untuk asuransi sekitar mungkin hampir 20 kali saya seperti ahli asuransi. Saya hanya mengatakan banyak yang salah persepsi. Yang mengatakan sebelum sampai asuransi bukan premi. Katanya begitu. Karena kalau sudah masuk asuransi baru premi. Padahal persepsi itu salah. Dalam hubungan asuransi, Undang-Undang Asuransi mengatakan asuransi adalah kata pertama yang dibuat oleh undang-undang adalah perjanjian. Jadi bukan definisi perjanjian asuransi, bukan. Asuransi adalah perjanjian. Perjanjian itu apa? Yang dilakukan oleh dua belah pihak. Dua belah pihak ini hubungannya adalah timbal balik. Ada hak pada satu pihak, kewajiban bagi pihak lain. Demikian juga sebaliknya. Hak bagi pihak lain adalah kewajiban bagi pihak yang satunya. Nah, kalau itu dilakukan, maka muncullah salah satu hak perusahaan asuransi, itu namanya premi. Berarti kewajiban satu pihak lain yang namanya pemegang polis adalah premi. Sekarang belum diterima oleh perusahaan asuransi, kan begitu pertanyaannya. Apakah sudah bisa dikatakan premi? Ya. Maka saya katakan tegas, ketika niat tertanggung atau pemegang polis dalam rangka pembayaran premi, dan disampaikan kepada salah satu perantara asuransi namanya piala, maka sudah bisa dikatakan itu adalah premi. Bahkan saya mengatakan ketika keluar dari dompetnya pemegang polis niat untuk premi, maka itu sudah dikatakan premi sekalipun belum sampai kepada perusahaan asuransi. Itulah sebabnya rumusan hukum pidana, ketentuan pidana di dalam undang-undang perasuransian, penggelapan premi itu bisa dilakukan sebelum sampai kepada tangan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Oke, untuk menegaskan, artinya yang dimaksud premi Ya, itu adalah pada saat nasabah tertanggung ya, itu datang ke bank, kemudian dia mengakadkan bahwa saya menjadi nasabah tertanggung, kemudian dia membayar. ya, Saat itulah disebut dengan premi. ya. Oke. Tadi disebut oleh ahli, apabila ada uang premi itu kemudian sebelum sampai kepada asuransi itu tetap dianggap premi. Ya, Tetapi misalnya ada potongan, ya, potongan ini itu diformalkan di dalam sebuah perjanjian kerjasama antara pihak perbankan ya. dengan pihak asuransi. Nah, apakah kemudian di dalam peristiwa semacam ini ada akibat hukum? Ya. Ingat proses premi, saya ingin ingatkan dalam ketentuan perasuransian ada dua hal mengenai itu. Ya. Ketika belum sampai kepada perusahaan asuransi, perjalanan itu bisa jadi ada perbuatan penggelapan premi. Berarti sudah keluar dari tangan pemegang polis atau tertanggung sebagai kewajibannya dia bayar. Perjalanan menuju ke perusahaan asuransi bisa terjadi penggelapan premi. Apakah dilakukan pialang, apakah dilakukan agen, atau pihak lain yang terlibat bersama-sama pialang atau agen.
Yang kedua, pidana yang bisa terkena dalam hal itu adalah ketika yang menerima, siapapun yang menerima, atau pialang langsung, sejak dikeluarkan premi itu, menyatakan premi ini akan sampai kepada perusahaan asuransi. Tadi yang pertama adalah ketentuan pidana penggelapan premi, tapi yang kedua adalah informasi yang tidak benar tentang premi yang diamanatkan itu dengan perhitungan yang disampaikan kepada pembayar premi, sementara yang sampai kepada perusahaan asuransi yang berhak sebagai amanah yang sampai itu tidak sama. Dua pidana asuransi terkena. Maksud tidak sampai itu artinya secara keseluruhan atau Tidak harus keseluruhan. 1 sen pun kalau itu tidak sampai, maka telah terjadi perbuatan penggelapan premi. karena itu sebenarnya adalah Ya, tidak ada orang yang punya hak istimewa di situ untuk memotong di awal atau untuk mengelabui sampai kepada yang berhak. Dalam perjanjian asuransi tadi saya katakan, yang punya hak siapa? Perusahaan asuransi sebagai penanggung. Bagaimana apabila pemotongan itu dilakukan dengan kedok perjanjian Perjanjian oleh antara pihak perbankan dengan yang asuransi? pialang saja haknya itu diperoleh namanya komisi. Komisi itu harus sampai dulu kepada yang berhak, baru dibayarkan dari perhitungan seluruh premi yang masuk karena perbuatannya membantu menyampaikan premi kepada perusahaan asuransi. Sebetulnya asal-muasalnya itu adalah komisi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada agen, bukan pialang, karena pialang itu adalah artinya pemegang polis. Maka jasa komisi pialang mestinya yang bayar adalah pemegang polis, karena dia adalah artinya pemegang polis. Jasa-jasa pialang untuk pemegang polis, tapi jasanya agen adalah untuk perusahaan asuransi. Jadi sebetulnya komisi yang dikeluarkan adalah kepada agen. Tetapi kalau agen tidak dilibatkan, bisa saja perusahaan asuransi memberikan komisi kepada pialang di seberang sana, gitu. Bisa saja. Tetapi bukan berarti, tadi pertanyaannya adalah, bolehkah kemudian memotongnya? Ingat, saya ingatkan, tidak ada hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang untuk memotong terlebih dahulu, sekalipun hasilnya sama. Ya potong sekarang, sama lewat asuransi nanti dibayarkan atau hitungnya sama. Tidak, orang ekonomi boleh ngomong begitu, tapi orang hukum itu telah melakukan penggelapan hak premi dari perusahaan. Kenapa demikian? Karena asuransi itu punya hitungan yang namanya risiko, yang namanya keuntungan, persentase berapa sesuai dengan keadaan perusahaan asuransi. Baru dia tentukan, oh komisi kamu sekian, itu akan dikirimkan. Bahkan ada ketentuan BI pada tahun 2010 itu mengatakan agen asuransi setelah selesai menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi paling lambat 7 hari perusahaan asuransi harus membayar komisi kepada agen perusahaan, apalagi pialang perusahaan. Jadi kalau begitu pialang sebetulnya belum sampai ke perusahaan asuransi, agen saja belum sampai, perusahaan asuransi di belakang agen. Mereka sudah melakukan pembagian-pembagian yang itu sebetulnya bukan haknya, tetapi dilakukan pembagian di awal. Itulah maksud dari pasal penggelapan premi itu di dalam undang-undang perasuransian. Terus selanjutnya, ketika terjadi saat ini yang terjadi dalam persidangan kali ini adalah banyak para mantan pimpinan cabang tidak puas dengan pelanggaran pada pasal undang-undang perbankan. Akan tetapi kami melihat ini adalah alur yang terjadi adalah alur terkait undang-undang asuransi. Baik, apakah memang dibenarkan Bapak menurut undang-undang asuransi untuk jadi gini, permasalahan yang dialami oleh para pincai ini adalah mereka menerima kickback sebesar 10% dari total produksi asuransi tiap bulan Bapak. Kemudian kami ingin membandingkan dengan fee-based income yang diatur dalam SOP Bank Plat Merah
Ya. dan disepakati antar direksi perusahaan. Yang satu tertulis, yang satu mungkin diberikan secara informal. Oh ya. Satu tertulis, satu tidak tertulis. Apakah menurut Bapak sebagai ahli bidang asuransi, karena pemberian dana ini ada berasal dari piala asuransi, apakah itu dibenarkan, Bapak? Ya, begini. Kalau aliran premi itu berangkat menuju perusahaan asuransi, di tengah jalan dilakukan secara formal tadi, saya katakan bahwa produk formal surat keputusan atau apapun yang dikeluarkan oleh institusi formal tadi itu telah melanggar ketentuan asuransi. Sedangkan yang informal, saya sekilas tadi dengar itu pemberian oleh piala. Saya tidak mau tahu, saya itikat baik saja. Husnuzon mengatakan mungkin bagian dari komisi atau sama-sama penggelapan asuransi. Kalau sama-sama, itu saya katakan sebagai sama jatuhnya bersalah. Cuma yang satu lebih berat karena diformalkan perbuatan salah itu, yang satu tidak menggunakan surat keputusan apa-apa, tetapi hanya pemberian sepihak. Saya hanya mengatakan husnuzon saya, mudah-mudahan yang tidak menggunakan formal tadi betul-betul komisi hasil pembagian perusahaan asuransi yang merupakan jatah pialang kemudian diberikan sebagian untuk orang lain. Tetapi kalau itu berasal juga dari pembagian pialang yang dipotong belum sampai ke perusahaan asuransi, maka semuanya objeknya adalah penggelapan premi yang kemudian dibagi-bagikan sebelum sampai kepada yang berhak. Yang berhak siapa? Perusahaan asuransi. Saya ingin dulu menyampaikan fakta yang formal tadi ya. Baik, oke. Ini kan ada undang-undang. Iya. Kalau kapasitas ahli namanya kan di bidang asuransi ada Baik. undang-undangnya. Baik. Bahwa perbankan juga ada undang-undangnya. Baik. Nah, kalau tadi resmi VSP itu resmi dijadikan dan ODK sudah kita dengar juga pendapatnya, peraturan sudah ditentukan, Baik. ahli dalam perbankan juga sudah menyampaikan pendapat Baik. bahwa tindakan pemotongan resmi yang dasarnya adalah ada peraturan ODK itu Iya. atau SODK yang juga di situ kemudian ditanggung atau diakomodir oleh peraturan internal bank itu sendiri. Iya. Itu resmi pemotongan, Iya. resmi pemberian Iya. hak kepada bank Baik. apa namanya bank merah yang itu sendiri. Nah, ada pemotongan lain, ada penerimaan lain, bukan pemotongan, ada penerimaan lain Iya. yang menurut undang-undang perbankan itu sendiri, Iya. baik mulai dari Dewan Komisaris, direksi sampai Iya. kepada pegawai bank itu tidak boleh menerima apa. Iya. Di dalam peraturan internalnya juga dalam SOP bahwa mereka sudah membuat komplain of conduct, Iya. etik patuh hak tidak boleh menerima Iya. yang ada kepentingan dengan bank itu sendiri. Baik. Nah, terhadap penerimaan yang diterima dari pialang tadi Iya. oleh seorang pegawai bank tadi, Iya. saudara tadi menyampaikan kesalahan yang kecil menurut saudara, yang lebih besar adalah kesalahan pialang dan sebagaimana saudara katakan tadi. Iya. Bagaimana menurut pendapat saudara dengan penerimaan yang 10% yang oleh ketentuan internal bank yang merupakan pengedaran lahan dari ketentuan SODK Iya. tidak boleh menerima itu bagaimana? Iya. Jadi yang justru saya katakan ini, saya mohon maaf, saya gabungkan ada dua pertanyaan di dalam pikiran saya ini akan berarti kan ada penerimaan yang dilakukan oleh pegawai bank, ada penerimaan yang dilakukan secara formal berdasarkan aturan yang dibuat oleh bank, begitu ya? Nah, objeknya sama, itu premi orang. Apakah aturan itu misalnya kalau dibolehkan itu menerima, kalau itu keuntungan bank tidak masalah? Itu keuntungan bank tidak Ya, ada. Kalau ya. itu bukan keuntungan bank, Kalau bukan keuntungan, salah. Baik yang formal maupun yang informal, Baik. salah. Ya. Cuma saya tadi membandingkan yang formal itu juga lebih bersalah karena dia formalkan sesuatu yang melanggar. Sebuah institusi paham bahwa itu adalah hak milik perusahaan asuransi,
dibuatkan secara formal. Meskipun itu ada dasar SPDK-nya atau peraturan OJK yang mengatur mengenai itu bahwa ada hak pihak bank plat merah tadi yang dia perlu. Saya yakin seyakin-yakinnya peraturan itu tidak akan mengatakan untuk objek yang penggelapan kau boleh ambil, tidak mungkin. Memang tidak seperti itu kalimatnya. Iya, dia hanya mengatakan apapun pencatatan keuntungan secara administrasi harus dicatatkan, begitu kan? Ya. Tapi jangan berarti semua yang masuk ke catatan keuntungan karena ada sesuatu yang tidak halal kau masukkan kemudian kau catatkan sebagai keuntungan, itu adalah hak milik orang lain. Kalau pencatatan itu berbeda, kau masukkan premi yang berasal dari nasabahnya, harus yang bank berterima kasih premi dibayar nasabah, malah tidak masuk. Itu menurut saya tidak benar. Baik. Nah, saya fokus kepada dakwaan ini. Baik. Saya fokus pada dakwaan ini karena kami mendakwakan terdakwa dalam perkara ini. Salah. Kalau itu memang tidak termasuk yang tadi informal. Salah. Cuma tadi saya mengatakan karena tidak diberitahu masuk kepada yang informal itu betul-betul komisi dari perusahaan jatah pialang atau potong juga di pialang itu dikasihkan. Kan sama-sama penggelapan. Artinya dalam keputusan internal mereka tidak boleh menerima, tapi menerima juga. Tetapi untuk kepentingan pribadi salah tidak? Ya salah kalau itu belum menjadi komisi resminya pialang. Baik. Jadi mohon maaf saya sampaikan penjelasan saja biar tidak bingung. Yang penting sampai ke perusahaan asuransi, kalau balik menjadi komisi terserah mau bagi-bagi, termasuk memasukkan memberi kepada bank maupun memberikan kepada secara informal. Tapi kalau itu belum sampai, itu penggelapan premi orang juga berani intinya mau informal mau formal tetap salah. Nah, saya fokus pada dakwaan nanti. Baik. Bahwa di sini yang kami dakwakan adalah bahwa ada penerimaan tidak resmi. Iya. Kemudian dilakukan pemungutan. Iya. Kemudian ini dipergunakan untuk memberi tanpa pengetahuan dari bank itu sendiri. Iya. Malah gitu ya. Saya nggak tahu pemberian tidak resmi itu apa. Pemberian tidak resmi ada, dia kan begini. Ada fee base bank yang resmi. Iya. Tidak terlalu. Betul. Kita kesampingkan dulu penggelapan asuransi menurut saudara tadi. Ya. Ya. Maka Karena asuransi itu itu ada yang pengertian. ditanya di penasihat hukum tadi, Iya. ada penerima informal. Ini kan kalau informal Betul. tidak dijelaskan secara detail, akhirnya kan jadi bias Betul. pengertiannya. Ya. Nah, ada juga ketentuan perbankan itu sendiri yang merupakan SOP internal Iya. dari bank itu sendiri. Mereka tidak boleh dalam complaints of conduct, boleh Iya. apapun. Ya. Dalam bentuk apapun, tidak boleh. Ya. Tetapi ini tanpa pengetahuan dan melanggar SOP itu sendiri, Ya. kemudian diterimanya itu Ya. dari premi asuransi itu sendiri. Karena sudah ada semacam Ya. perjanjian dengan membungkusnya, memberikan semacam ATM kepada si pincar tadi, sehingga dia pincar dengan leluasa menguangkan sendiri ATM itu untuk pribadinya. Nah, dana premi asuransi yang tidak boleh diterima karena tidak ada ketentuan resmi yang mengaturnya, kemudian digunakan untuk pribadi itu bagaimana? Ya. Mohon maaf Pak Kris, sebelum saya menjawab, saya ingin membelah. Saya tadi ngomong yang tadi, sumber asalnya yang diberikan itu apa? Tapi yang disampaikan adalah, apakah boleh menerima apapun? Jadi saya tidak memasukkan sumber asal, penerima itu asal ada aturannya itu dilarang, maka itu dilarang. Ya, oke. Baik, clear ya? Baik. Kemudian ini menarik juga. Mungkin saya simpulkan ya, kalau tadi ahli menyampaikannya pihaknya terlalu panjang. Bagaimana? Pihak, kalau tadi ahli menguraikan pendapatnya terlalu panjang, rangkaian pihak-pihaknya. Oh iya. Jadi kalau saya simpulkan saja Ya. ini ada pihak bank, Bang. ada pihak broker jalan, Ya. ada pihak perusahaan asuransi, Betul. tidak memiliki agen ya. Dan pakai agen. Ya. Agen ya. Antara perusahaan asuransi. Mohon izin yang mulia, tidak ada perusahaan asuransi yang mulia dalam kasus dakwaan karena Jagrida ada perusahaan penjaminan. Terima kasih. Saya tidak masuk ke perkara, ya. Saya tidak masuk ke perkara. Ya. Ya kan saya tergiring dari apa yang disampaikan ahli. Jangan langsung. Baik. Kita yang kita dengarkan adalah pendapat ahli. Baik. Jangan Tadi- masuk ke perkara. Ya. Ya. Dan diajari oleh persidangan seperti itu. Jadi jangan berdebat. Ya. Di ruang sidang ini bukan tempat untuk berdebat. Ya, segalanya melalui majelis hakim.
Baik. Ya, dan boleh langsung. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Saya simpulkan tadi ya. Tadi ada pihak bank, Ya. ada pihak piala, Betul. dan ada pihak perusahaan asuransi. Ya. Nah, dia tidak memiliki agen. Betul. Perusahaan asuransi dan piala asuransi itu sama-sama rekanan dari bank itu sendiri. Ya. Apakah dapat dibenarkan sistematika seperti ini menurut kacamata hukum asuransi dalam mengelola premi? Sistematika maksudnya? Sistematika mempergunakan dengan jasa pialang untuk sampai nanti premi ini dipertanggungjawabkan kepada perusahaan. Ya, itu undang-undang. Itu Mau dibenarkan. langsung boleh, lewat perantara boleh. Perantara itu ada dua, pialang Dan dan agen. Ya. Sekarang pakai pialang aja deh, nggak pakai agen boleh. Itu boleh ya. Ya. Nah, dalam kasus tidak masuk kasus ini, jika antara broker itu rekanan daripada bank, perusahaan asuransi juga merupakan rekanan bank. Tetapi yang melakukan perjanjian untuk mengelola premi asuransi itu adalah piala asuransi dengan bank. Kemudian untuk pertanggungan dari premi asuransi itu pihak piala melakukan kerjasama dengan Asuransi. Nah, pengelolaan penempatan premi asuransi ini karena nanti akan melindungi kepentingan bank terhadap risiko itu diketahui oleh bank sendiri. Diketahui oleh bank. Artinya apa? Artinya bank mendapat penjaminan dari kredit debitur. Nah, dengan keadaan masing-masing sudah berjanji seperti ini dan saling ada semacam pengetahuan bahwa nanti akan ada pengelolaan premi asuransi oleh perusahaan asuransi, jika ditinjau di pasal 1338 ayat 1b ini bahwa perjanjian itu berlaku bagi undang-undang, berlaku bagi undang bagi pihak yang memperjanjikan. Fakta sumber fanda. Ya, fakta sumber fanda. Saya maksudnya begini ya, bahwa karena sudah ada perjanjian bahwa ada residu terhadap premi asuransi yang akan diterima oleh piala asuransi. Katakanlah begini, kita bulatkan bahwa pengelolaan penempatan premi asuransi ini 100%. Maka peruntukannya 10% di base bank, sisanya antara 20% untuk piala dan 60% untuk apa? Untuk asuransi. Sudah ada kesepakatan ini. Ya. Kemudian karena bank ini ada kebijakan ya untuk mendebet ya, karena untuk kepentingan bank. Ya. Karena sudah ada perjanjian 10%, hanya melaksanakan perjanjian, karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi maksud apa di situ juga disebut dengan pengeluaran karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Ya. Begitu ya, pertanyaan. Saya jawab. Satu perjanjian yang menggunakan 4 syarat sah. Ya, alhamdulillah dulu. Sebab yang halal dilanggarnya. Karena ada undang-undang mengatakan itu bukan bagian kalian bagi-bagi dengan perjanjian. Ya, meskipun dalam hal ini mereka sudah sepakat ini. Sepakatnya sepakat premi antara pialang dengan bank. Emang hak siapa? Kok premi bagi-bagi oleh pialang? Itu jaminan asuransi. Pialang dari mana bisa membagi itu? Saya tanya sekarang, apakah betul? Gini Pak. Kapan boleh bertanya? Oh baik. Saya untuk memudahkan pemahaman. Ahli menjawab. Baik. Ya, silakan dijawab. Baik. Ada satu objek asuransi yang sebetulnya diperjanjikan bukanlah hak para pihak yang berjanji menyepakati. Pialang ini adalah orang yang tidak menyampaikan amanah di tengah jalan, tiba-tiba sepakat sama orang lain, yuk kita bagi yuk, diformalkan. Sekalipun dikatakan itu 3/3 fakta sumber fanda, mohon maaf, batal karena itu punya orang kalian bagi. Jadi
itu pendapat ahli seperti itu. Betul. Ya 1338 tidak boleh melanggar 1320. Iya. Pendapat ahli seperti itu. Betul. Dan yang 30% nanti itu kasih kalau 10%. Menurut ahli gimana? Saya mengkaitkan dengan, kan ini soal urutan proses. Nah itu masuk hukum perasuransian nggak tentang itu? Iya. Tadi murni perjanjian, tapi karena urutan prosesnya pendebitan awal yang dilakukan oleh pihak cabang tadi, itu yang Ya, dikatakan. tunggu dulu Pak, saya tidak mau melebar ke sana. Tadi itu masalahnya Pak. Baik. Karena apa? 10% yang diterima B, Ya, itu nggak ada tersangkanya di sini Pak. baik. Nah, mana ada tersangkanya di sini? Itu yang resmi 10% yang menurut kalian tadi kalian perdebatkan, penggelapan, premi apa segala macam. Tersangkanya mana? Kan nggak ada tersangka. Nanti kalau mau jadikan tersangka silakan aja lah. Baik. Ini yang saya pertanyakan. Ada 3 pialang, tiket kontrak sama Mengkepri, dah lelang 3 ditunjuk, 4. Nah ini kan kalau menurut aturan pimpinan cabang itu yang berhak menunjuk yang mana pialang yang dipilih. Ketika ada orang mau ngambil kredit, datang pialang yang satu, Pak kami sudah lama tidak ditunjuk pialang. Kalau kami ditunjuk, nanti bagianku yang 30% yang sudah kami perjanjikan antara pialang dengan asuransi dan Mengkepri, ku kasih 10% sama pimpinan cabang. Ya. Menurut ahli gimana? Itu masuk hukum asuransi atau? Murni hanya perjanjian, ini berarti boleh Pak. Menurut hukum perjanjian. Ya. Saya masukkan hukum asuransi. Kalau objek yang dibagi tadi adalah, Jadi gini Pak, masalah pembagian ya antara Mengkepri 10% ya, pialang dan asuransi, Ya. para cabang nggak tahu Pak, nggak campur tangan dia di situ. Dia hanya menerima janji dari pialang, kalau aku ditunjuk aku kasih 10% sama ya, bagian ya, dalam perjanjian murni boleh. Pak, Dalam perjanjian murni itu boleh. boleh Tanpa melihat objek yang diperjanjikan. ya. Kalau ditinjau dari aturan bank, Menurut aturan bank juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. apa itu aturan yang bilang itu boleh? Bahwa setiap penghasilan keuntungan atas transaksi yang diperjanjikan boleh menjadi keuntungan bank. Tapi mohon maaf, saya tidak Ini melihat bukan keuntungan bank Pak, pribadi Pak. Oh, yang pribadi. Pribadi, Oh, pribadi. pimpinan cabang Nah, sendiri. kalau pribadi, kalau memang bank atau peraturan di atasnya itu tidak memperbolehkan penerimaan tersebut, maka harusnya itu tidak diperbolehkan. Kalau ada larangan, Ya itu yang masalahnya ini Pak. ya Kan masalahnya itu. betul. Makanya nanti mungkin ditanyakan sama ahli hukum Ya. tentang kesalahan itu bisa nggak didakwakan primer dan subsidiar ini. Itu aja masalahnya. Ya, kalau itu dikaitkan dengan hukum bank murni tanpa melihat objeknya, itu boleh. Bahkan menjadi salah kalau itu dia lakukan karena ada larangan baik dalam internal perusahaan maupun peraturan di atasnya. Ya, jadi masalahnya ini terlepas dari hukum asuransi yang Bapak ceritakan tadi. Ya. Itu ada di ranah yang berbeda Pak. Oh, Terdakwa tak ikut campur di situ. Terdakwa hanya menerima iming-iming dari piala. jadi saya mohon maaf lagi saya sampaikan, Iya. saya terpengaruh dengan pertanyaan bahwa itu dari premi yang disalurkan melalui Tidak, itu dari piala. Oh, baik, Dakwaannya seperti itu. baik, baik. Bagian piala kan juga 10%, tapi tujuan. Khusus perjanjian hanya soal itu, tidak ada campur tangan saya berkaitan objek, tidak usah dipikirkan.
itu maka perjanjiannya itu boleh. Tapi kalau ada larangan atas perjanjian itu, maka dia tidak boleh melakukan itu karena itu adalah larangan secara institusi. Nah, makanya saya tanya tadi ahli kan, Ya. bagaimana dari sisi perbankannya terhadap penerimaan itu yang 10% untuk pribadi. Ya, yang pribadi Bisa, itu kan? kalau ada larangan dari Nah, ahli bisa menjawab itu enggak? Dari sisi perbankan ya, bukan dari asuransi. ya, Bisa. sebetulnya saya mengerti tapi saya tidak ingat Nggak bisa. asal peraturannya. Nah, makanya. Yang datang ke baru karena siap Bapak. Mohon dikatakan. Ya, silakan ya. Baik Bapak. Bapak kami hadirkan dalam persidangan kali ini dalam untuk memberikan pemahaman kami terhadap salah satunya untuk membuka adalah sifat dari undang-undang perbankan ini Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk menjelaskan mengenai apakah sebenarnya sifat atau tujuan dari diciptakannya undang-undang perbankan ini Bapak? Ya. Terima kasih. Silakan. Undang-undang perbankan itu, kalau dalam hukum pidana itu ada dua kategori, ya, pidana murni dan pidana administrasi. Nah, menurut pendapat saya, undang-undang perbankan itu adalah ketentuan yang bersifat administratif. Jadi karena dia termasuk ketentuan yang bersifat administratif, termasuk juga, mohon maaf tadi saya naik agak Berkenan minum dulu. Tidak boleh. karena dia bersifat administratif sama dengan undang-undang pajak gitu, undang-undang lingkungan, undang-undang haki, undang-undang perkebunan, pertambangan dan seterusnya itu sifatnya administratif di luar KUHP. Sedangkan undang-undang korupsi, kemudian pencucian uang, kemudian undang-undang terorisme, undang-undang pelanggaran HAM berat itu termasuk hukum pidana murni. Nah, sifat daripada hukum pidana administratif ini lebih mengutamakan penyelesaian secara administratif. Jadi hukum pidana itu hanya digunakan untuk optimum remedium. Kalau misalnya bisa diselesaikan secara administratif, tidak perlu diajukan ke pengadilan. Mungkin bisa diselesaikan oleh bank itu sendiri, atau diselesaikan oleh OJK, atau dengan Bank Indonesia. Kalau ada pelanggaran administratif. Jadi kembali lagi Pak, saya perlu tegaskan Pak ya. Ya saya ulang lagi, seorang mantan pejabat, 3 mantan pejabat Pak, mungkin Bapak bisa lihat di layar yang botak-botak itu. Oh iya. Mereka dulu mantan pimpinan cabang Pak. Jadi mereka menerima 10% tiap bulan Pak. Berarti kan di situ memang ada yang memberi, ada yang menerima. Iya. Betul Pak ya? Iya. Ketika ini melekat bahwasanya ini adalah seorang pejabat bank di bank plat merah Iya. menerima kickback, apakah dari seorang pialang dalam artian dia berbisnis dengan dia atau berbisnis karena dia mewakili banknya, sedangkan yang satunya mewakili pialang perusahaan yang diurusnya di Riau, apakah itu masuk dalam kategori undang-undang perbankan ataukah undang-undang yang lain Bapak? Ya, makanya tadi saya katakan, jangan terburu-buru mentang-mentang dia itu adalah pejabat bank, kemudian kita mendakwa dengan undang-undang perbankan. Bisa jadi itu undang-undang yang lain, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Bisa saja kalau saya melihat itu ada banyak pilihan konkursus idealis itu. Ya, ada satu perbuatan yang terkena lebih dari satu undang-undang. Nah, analisis saya karena transaksinya itu transaksi asuransi, bisa saja itu kena undang-undang asuransi. Kemudian bisa juga kena gratifikasi, bisa juga kena suap. Ya, kalau gratifikasi itu pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kalau suap dia bisa dikatakan suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Saya nggak tahu kira-kira apa, tapi pilihan-pilihan itu banyak. Mana yang paling tepat? Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak bisa menjelaskan kepada kami selaku penasihat hukum, ketika seorang pimpinan cabang, kita kembali kepada undang-undang perbankan Pak, yang Bapak sampaikan tadi adalah undang-undang yang dalam sifat pembentukannya adalah administratif. Ketika seseorang diduga melanggar perbuatan tindak pidana perbankan, apakah memang mereka itu tidak diberikan kesempatan untuk mengembalikan dulu atau memberi dapat teguran terlebih dahulu, atau memang langsung pasal yang saat ini dalam pada pasal 49 itu secara otomatis itu berlaku Bapak untuk para pejabat tersebut, ataukah memang mereka diberikan jeda atau mereka diberikan mekanisme untuk melakukan pemberesan terlebih dahulu dalam artian mengembalikan apa yang mereka sudah terima, mengakui kesalahan, atau memang langsung bisa untuk diadakan pemindahan terhadap diri mereka? Ya, tadi saya katakan secara teoritis yang namanya hukum pidana administratif itu seperti pajak itu kan melanggar hukum pidana administratif dia. Sehingga pajak itu kan diselesaikan secara administratif terlebih dahulu, apakah denda atau apa gitu, oleh di lingkungannya sendiri gitu, atau ada instansi yang ada di atasnya. Jadi diselesaikan terlebih dahulu, itu secara teoritis ya, secara teoritis hendaknya, apalagi misalnya kalau perkaranya tidak terlalu berat misalnya, sehingga perlu diselesaikan secara administratif. Jadi pidana itu ultimum remedium, bukan premium remedium. Jadi senjata pamungkas baru keluar gitu. Tadi sudah dikatakan misalnya rekonsiliasi atau pengembalian apa yang sudah dilakukan, atau misalnya pemindahan atau memecahkan atau apapun bentuknya yang sesuai dengan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku. Ya, itu apabila kita menggunakan mekanisme undang-undang perbankan. Sudah betul ya. Jadi menurut Bapak, apakah lebih tepat, apakah memang tepat para pincari langsung dipidana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah memang lebih tepat seharusnya pincari dipidana dengan pidana yang lain, bukan pidana ini? Ya, saya tetap pada penjelasan saya tadi, tidak tepat kalau dia digunakan undang-undang tindak pidana perbankan. Tadi sudah saya katakan justru bank yang secara resmi itu yang melakukan perbuatan melawan hukum, ya itu bisa dikenakan undang-undang asuransi. Nah, sedangkan pimpinan cabang tadi yang dikatakan menerima secara informal itu, saya kira bisa saja dikenakan tadi undang-undang korupsi. Apakah itu pasal 11 ataukah pasal 12B gratifikasi? Bukan undang-undang perbankan, Pak? Bukan. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Baik, ahli fokus pada perkara yang didakwakan dengan melanggar pasal 49 ayat 2 huruf A atau huruf B. Dakwaannya berbentuk alternatif. Menurut pendapat ahli, ini kan ada beberapa unsur tidak pidana. Misalnya di dalam pasal 49 ayat 2 huruf A, izin untuk membacakan majelis. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan komisi, uang tambahan, pelayanan uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarga, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, menggaransi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat palsu, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. Ini kan unsurnya panjang dan pemenggalannya bersifat alternatif. Nah,
Tadi telah diuraikan dan fokus pada persoalannya adalah ketika terdakwa pimpinan cabang menerima fee atau kickback dari istilahnya hasil pemotongan premi asuransi yang dilakukan oleh pialang asuransi diberikan kepada dikontekskan dalam unsur tidak pidana perbankan yang tadi misalnya uang muka, bank garansi, fasilitas kredit dari bank dan lain-lain sebagainya. Apakah ini kemudian itu memenuhi salah satu unsur dari tadi? Oke, terima kasih. Kalau saya menangkap tadi pasal 49 ayat 2 huruf A itu ada beberapa unsur ya. Betul. Jadi untuk mudahnya unsur pertama itu adalah subjeknya. Subjeknya adalah anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank. Nah, ini memenuhi syarat sebagai unsur. Ya, karena pimpinan cabang dan pimpinan cabang itu termasuk pegawai bank. Ya, pegawai bank itu masuk pimpinan dan karyawan. Ya. Unsur keduanya berarti apa? Unsur keduanya adalah dengan sengaja. Oke. Dengan sengaja itu, ya namanya sengaja itu ada dua hal di situ, ada willen dan weten, mengetahui dan menghendaki. Nah, cuman sekarang apakah si pelaku itu mengetahui dan menghendaki atau tidak? Makna mengetahui di dalam khasanah hukum pidana seperti apa? Mengetahui itu mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang, dan dia menghendaki dengan sadar untuk melakukan perbuatan yang bersifat melawan itu. Kemudian itu ada keinginan nyata Ya. diwujudkan oleh perbuatan yang Ya. aktif. Ya. Maksud terakhir adalah perbuatan aktif itu dia kemudian aktif menerima. Betul. Nah, kemudian itu unsur kedua, itu ada pertanyaan apa memenuhi syarat atau tidak. Kemudian yang ketiga tadi, untuk keuntungan keluarga atau dirinya sendiri itu pasti memenuhi syarat. Nah, cuman yang keempat tadi saya tidak menemukan unsur itu ada di dalam yang tadi ada tadi ataunya itu alternatif, ada 3 alternatif kalau tidak salah di situ. Saya tidak menemukan itu yang dilakukan oleh penerimaan dan oleh siapa pimpinan cabang tadi ya. Fakta bahwa perusahaan pialang asuransi memberikan kickback atau 10% istilahnya kepada pimpinan cabang, apakah kemudian dia termasuk di dalam unsur bank garansi, fasilitas kredit dari bank, Bukan. pendiskontoan, Bukan. surat besok, surat promes, cek, kertas debit, bukti kewajiban lainnya. Menurut ahli, apa yang dimaksud dengan bukti kewajiban lainnya yang dimaksud pasal 49 ayat 2? Bukti kewajiban lainnya itu bisa jadi itu pencatatan yang diharuskan oleh pada bank. Artinya ini konteksnya adalah dilakukan oleh perbankan. Iya. Padahal perbuatan si pelaku adalah menerima ya, menerima imbalan atau menerima sejumlah uang. Majelis hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli. Nggak salah pendapat bapak, tapi kami tak sependapat. Nah, seperti itu dia, ya. Jadi jangan coba berdebat. Silakan. Pertanyaan lain. Terima kasih majelis. Saudara ahli ya, kalau pasal 49 ayat huruf A ya, clear ya? Huruf Itu huruf A clear saudara ahli ya, mengenai bukti kewajiban lain itu ya. maaf kurang keras. Tadi kita sudah dijelaskan Iya. bahwa kita tidak boleh menyalahkan pendapat. Ya. Nah, saya anggap itu clear lah 49 ayat huruf A. Maka saya masuk 49 ayat huruf B. Ya. Ahli tadi berpendapat bahwa pasal 49 ayat 2 huruf B ini pasal karet. Ahli mengilustrasikannya kepada pasal 335. Pasal 335 sudah uji Mahkamah Konstitusi di materi. Ya. Nah, sepanjang pengetahuan tadi,
apakah pasal 49 ayat 2B ini sudah pernah diuji materi? Belum. Belum. Tapi gini, maksud saya itu hanya menganalogikan ya, menganalogikan. Tapi bisa juga dikatakan dengan pasal 2, pasal 3 undang-undang korupsi juga bisa, itu kan semua tuh bisa masuk juga. Kasus asuransi bisa masuk ke situ, kalau asal ada kerugian keuangan negara kan. Kasus Itu sudah ada uji materi. Yang setelah yang saya tanyakan saja jawaban ini sudah sore juga ini. Ya. Nah, saya minta pendapat ahli ya. Kalau pasal 335 itu kan mencabut frase perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Sepanjang frase itu yang dicabut. Artinya terhadap ketentuan 335 itu untuk pasal frase itu tidak dipakai lagi. Ada bukti materialnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ini dari hari berpendapat. Apakah dengan belum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah pasal itu tetap masih berlaku secara utuh dan keseluruhan? Tidak. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang namanya perbuatan tidak menyenangkan itu ada kalau tidak salah ya, ada unsur baru. Tidak menyenangkan itu tidak asal sekedar saya Mencabut dari situ. Kemudian tidak mengikat lagi hasil panjang frase perbuatan tidak menyenangkan. Sementara unsur lainnya masih tetap berlaku. Iya, makanya. Nah, saya kan dengan pasal subsidiar dakwaan kami, pasal 49 ayat 2B ini. Kan tadi ahli menyatakan belum ada uji materi terhadap pasal ini. Apakah yang saya tanyakan dan saya minta pendapat ahli, apakah terhadap rangkaian pasal ini secara keseluruhan, baik redaksi maupun frasenya masih tetap berlaku? Masih nggak? Masih ya. Iya. Baik. Tadi juga ada pertanyaan dari penasihat hukum mengenai peraturan yang berlaku bagi bank dan peraturan lainnya. Ya. Ini kan menyangkut perbankan dakwaan kami, yang menyangkut prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian atau potensial banking principle. Itu diatur di mana nih masih itu dalam undang-undang perbankan? Kalau ahli paham juga tentang itu. Prinsip kehati-hatian. Iya. Pasal-pasal sebelumnya kalau negara ada. Ada ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian ini. Di dalam undang perbankan. Majelis Hakim, kami menghadirkan ahli ini kapasitasnya hukum pidana. Sedangkan mengenai hukum perbankan itu telah kita dengarkan pada persidangan yang lalu. Ya, pertanyaan tolong bilang. Baik. Saya bertanya itu sebenarnya rangkaian dari pertanyaan saudara sebenarnya. Saudara tadi membahas mengenai apa yang dimaksud dengan pasal 49 ayat 2B. Apa yang dimaksud dengan peraturan yang berlaku bagi undang-undang ini dan peraturan lain. Bagi undang-undang ini, sudah sebut undang-undang perbankan dan peraturan yang berlaku yang lainnya, turunannya. Sekarang saya tanya bahwa ada kita mengenal prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankanan. Kalau bahasa Inggrisnya Prudential Banking Principle. Juga kita mengenali dengan prinsip 5C. Itu ada tidak diatur dalam undang perbankan sepanjang tahun? Saya belum begitu percaya. Jadi ini ya, tadi kan ada keberatan. Saya kira masih menyangkut ada kaitannya dengan unsur pasal tadi ya, dakwaan primer dan subsidiar. Seperti itu ya, penonton umumnya. Ya, siap. Silakan dijawab. Ya, prinsip kehati-hatian itu kan setahu saya itu di literatur banyak. Ya, literatur yang menyebutkan prinsip kehati-hatian itu. Termasuk juga KYC yang ada dalam undang-undang dalam yang terkait dengan pencucian uang misalnya. Jadi setiap perbankan itu atau institusi keuangan itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian ini maksudnya luas sekali. Bisa saja kehati-hatian kalau dia memberikan kredit, dia harus memperhatikan apakah si nasabah itu mampu atau tidak. Kemudian dia juga meminta identitasnya. Dan kalau misalnya dan sebagainya itu secara umum saya kira tidak perlu, saya nggak tahu apakah diatur atau tidak dalam undang-undang itu. Tapi prinsip kehati-hatian itu adalah merupakan, namanya juga prinsip, dia bukan norma. Ya, prinsip asas itu kan sebenarnya bukan norma. Ya, prinsip itu asas itu adalah nilai di balik norma. Jadi tidak ada. Nah, mungkin kalau dalam saya salah tidak saya di dalam undang-undang pencucian uang yang namanya KYC itu. KYC itu adalah know your customer. Anda harus mengetahui customer Anda persis.
konsentrasi saya ya, ini sebenarnya saya kira sudah keliru juga ini. Saudara ahli itu ahli hukum pidana. Sebagaimana yang disampaikan oleh majelis tadi, ahli hukum pidana itu banyak spesifikasinya. Saya tidak ulangi lagi ya. Makanya karena tergiring dari pertanyaan hukum tadi, saya ingin luruskan lagi. Ada nggak prinsip kehati-hatian di sepanjang pengetahuan ahli ini? Kalau ahli tidak paham ya sudah tidak tahu. Yang diatur secara eksplisit maupun secara terang di dalam undang-undang. Saya tidak tahu begitu. Nah, kalau tidak tahu saya potong. Sudah, itu saja. Karena saya bukan ahli perbankan ya. Ya, nah, Jangan. ya, maksud saya itu saudara ini hadir di sini sudah digiring oleh penasihat hukum itu menerangkan bagaimana mekanisme. Oh, di sini ada Pada Jadi gini, tendensius sekali ucapan JPU ini. Ini jadi jangan saling menyalahkan ya. Ya, jangan saling menyalahkan nanti ya. Apa yang menurut kami tidak benar tidak akan kami benarkan. Ya, jadi kami juga kami saring. Ya, bukan apa yang disebutkan ahli ini benar semua, belum tentu. Ya namanya ahli ya gunakan aja keahliannya. Cuma seperti yang saya bilang, sebenarnya ahli ini nggak boleh ahli semua bahkan. Ahli pidana, kecuali tadi bilang saya ahli pidana umum boleh menerangkan secara umum, tidak boleh masuk ke perbankan Bapak. Kalau ahli pidana umum, pertanggungjawaban pidana secara umum macam apa? Tak boleh masuk ke pidana, tak boleh masuk perbankan, tak boleh masuk asuransi, tak boleh masuk tipikor. Nah, tapi saya ahli pidana asuransi saja. Jangan coba-coba masuk ke perbankan. Makanya kalau hukum ini sebenarnya keahlian seseorang itu diukur dari satu disertasinya, kemudian pelatihan dia yang lain apa menyangkut pidana apa seperti itu, dan dibarengi dengan adanya sertifikat ya, baik dari lembaga-lembaga, misalnya lembaga yang ada di luar negeri menyangkut hukum ininya seperti itu ya. Jadi tidak modal membaca saja seperti itu. Ya silakan pertanyaan lain. Mungkin tidak ada lagi yang kami pertanyakan karena sudah jelas pertanyaan. Cukup ya. Ada kapasitas kami bertanyakan lagi. Cukup. Oke. Saya satu aja pertanyaan saya Pak. Nah, saya tidak ingin berdebat, cuma ingin jawaban dari ahli. Ketika ada 3 undang-undang teriris atas satu perbuatan, ya, undang-undang asuransi, ya, terlepas dari dakwaan ini terbukti atau tidak itu nanti Pak. Ya. Undang-undang perbankan, undang-undang tindak pidana korupsi, yang mana pilih? Ya, secara teoritis, ya, undang-undang itu kan lex spesialis, derogat lagi generalis. Ya. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Yang umum berarti KUHP. KUHP sudah selesai sini. Berarti yang Ada cerita kawan betul. Berarti yang khusus tinggal asuransi, perbankan dan korupsi. Iya. Nah, tinggal kita melihat kasusnya itu. Apakah kalau korupsi ini ada lex spesialis sistematis? Lex spesialis sistematis itu sama-sama khusus, tapi ada yang lebih wabil khusus gitu. Nah, kalau misalnya antara perbankan dengan asuransi, ya kalau kasusnya itu memang pelakunya perbankan, tapi kasusnya asuransi, maka dikatakan lex spesialis sistematisnya adalah asuransi. Ya, tapi ingat Pak Ketua, kalau misalnya dalam undang-undang asuransi itu tidak mengatur, karena undang-undang asuransi hanya mengatur mengenai kalau tidak salah pialang dan ajal. Ya. Nah, berarti kan tidak masuk yang lain. Ya. Kita mencari yang lain lagi yang spesialis. Ya, yang spesialis yang kita cari itu yang tersedia saat ini adalah undang-undang korupsi, terutama gratifikasi atau suap. Makanya saya tanya seperti itu karena ada pertanyaan penasihat hukum tadi tentang yang berkaitan dengan asuransi bisa nggak dikenakan tindak pidana perbankan. Ahli bilang kan tidak. Ya, Itu kan umum Pak. ya. Nah, berarti kalau asuransi saja, tapi nggak tahu perbuatannya gimana. Berarti kalau asuransi nggak bisa kena tipikor Pak. Ya makanya tergantung Makanya
Jadi gini, Saya tanya seperti itu biar ahli menjawab, tergantung case by case. betul. Kan gitu? Iya. Secara teori, gimana dia? ya, secara teori dan sistematis, tapi case-nya bagaimana dulu? Iya, Ya. itu dia kan. Ya, karena asuransi subjeknya dibatasi sehingga kita bisa lari ke korupsi sama-sama spesialis Udah cukup Pak. untuk kasus ini. Ya. Oh, ya. Bagaimana kalau besok kita periksa ini terdakwa? Jadi kan dia Gimana? terdakwa sudah puasa, jadi komisi juga kurang fit untuk dilanjutkan hari ini. Gimana? Siapa yang bicara ini? Mulai akan saya ini jangan dulu. Hah? Siap, nanti dulu. Nah, yang mulia, Yang mulia mohon izin untuk menyampaikan Ya. kalau bisa kami diteruskan pemeriksaannya besok hari karena kebetulan pada hari ini kami bertiga sedang berpuasa. Oh, makanya saya juga berkeinginan seperti itu Pak, sama kita. Besok kita periksa karena menangkap penahanan. Ya, besok hari Jumat. Sepakat ya? Yang penuntut umum ini eksepsional ya perkara ini. Kalau memang penahanan cukup kita tunda seminggu, tak apa-apa. Karena ini kita memperhitungkan masa penahanan. Bisa ya? Besok Pak? Bisa. Oke ya. Besok kita periksa ya. Pagi lah kalau bisa pagi. Atau gimana penuntut umum? Silakan pagi atau siang? Kalau kami berharap pagi majelis. Pagi ya. Pagi ya. Bisa ya, penasihat hukum ya. Siap, Oke, besok kita tunda ya para terdakwa yang keinginan kalian karena kalian puasa kami penuhi. Ya besok kita lanjutkan untuk pemeriksaan para terdakwa. Ya, sidang selesai dan